Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat beserta karunia Allah yang banyak yang diamanahkan kepada kita semua. Di antara amanahnya itu adalah kesempatan dan waktu yang Allah titipkan dalam diri kita sehingga kita masih dapat melaksanakan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Selanjutnya bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kami diamanahkan untuk mengisi kajian subuh yang bersifat kajian umum. Namun kajian umum sebenarnya mencakup seluruhnya. Ada akhlak, ada akidah, ada tafsir, dan ada fikihnya. Karena dia bersifat umum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia bersifat umum, maka akan kita uraikan kajian tentang waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita itu waktu? Betapa penting dan berharganya waktu bagi kehidupan umat, bagi kehidupan orang yang beriman. Karena tidak ada waktu yang tersia-siakan, tidak ada waktu yang berlalu begitu saja. Karena sejatinya semua berlalu detik demi detik, menit demi menit, sampai hari berbulan dan tahun berganti tahun, waktu tak berjalan. Namun bagaimana kapasitas ketaatan? Apakah ia meningkat ataukah ia hanya berjalan di tempat? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali bagaimana posisi waktu dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Maka sering kita lihat kalau orang-orang yang orientalis atau orang-orang kapitalis, bahkan sering kita dengar orang-orang barat, mereka mengatakan waktu itu adalah ismani. Waktu itu adalah uang. Tetapi bagi orang-orang beriman tidak. Waktu itu bukanlah uang. Karena orientasi daripada orang-orang barat, setiap detik, setiap kehidupannya itu orientasinya adalah uang. Kehidupan dunia. Kalau orang beriman tidak, dia seperti yang disebutkan oleh pepatah Arab, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu adalah bagaikan kilauan pedang. Kalau kita tak pandai-pandai memanfaatkan waktu tersebut, maka waktu tersebut akan hilang begitu saja. Maka seandainya kita memegang sebuah pedang, kalau kita tak pandai memainkan pedang, maka boleh jadi kita lah yang akan teriris, kita lah yang akan binasa dengan pedang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan waktu tersebut banyak manfaat dalam diri kita. Jangankan lagi dalam keadaan kita beribadah, makan pun saja kita butuh waktu. Butuh waktu. Untuk makan saja kita butuh waktu. Untuk bekerja kita butuh waktu. Udah diatur seluruhnya. Untuk tidur saja kita diatur waktu diatur Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidur sudah ada. Terkadang kita tidak bisa menempatkan posisinya pas tentang waktu-waktu tersebut. Maka kita lihat kembali waktu tidurnya manusia, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dan Allah gambarkan malam hari untuk mereka istirahat, ketika siangnya mereka untuk bekerja. Bagaimana dalam keadaan siangnya? Adakah tempat tidur di waktu siang? Ada. Ketika kita lihat waktu tidur waktu siang itu ada sekitar pukul 11 sampai jam 12. Itu namanya qailullah. Artinya tidur sejenak menjelang waktu zuhur, bukanlah setelah zuhur.
Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya bagaimana dengan fasilitas-fasilitas waktu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah telah jelas-jelas sekali memberikan gambaran kepada kita dalam kehidupan kita, dalam usia dan umur kita. Allah telah gambarkan dari awal sampai penutup umur, itu Allah telah gambarkan dalam satu hari saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan? Kita mulai dari waktu subuh. Waktu kita telah tadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidurnya, maka Allah bangunkan kita. Mulai di situ Allah telah bersumpah dengan atas nama waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-subhi, demi waktu subuh. Allah kuatkan lagi wal fajri, demi waktu fajar yang menyingsing. Berarti ketika Allah telah bersumpah, berarti ada penguatan di sana, ada qasam. Allah menguatkan bahwasanya waktu subuh, waktu fajar, maka bangkitlah, bangunlah. Ada sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah ditebarkan di waktu subuh, maka ambillah dan bangunlah di waktu subuh. Maka merugilah orang-orang yang tak bangun di waktu subuhnya. Karena apa? Karena karunia Allah dibagikan di waktu subuh. Maka ketika kita bangun nanti udah kesiangan, itu badan itu biasanya terasa kurang enak. Badan itu terasa lemas dan lesu. Kenapa? Karena sejatinya posisi tubuh kita itu sewajarnya adalah bangun ketika waktu fajar. Karena waktu fajar adalah malaikat pergantian itu datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan usia dan umur kita Allah gambarkan melalui waktu. Maka kita ibaratkan, kita analogikan. Maka ketika umur 0 sampai umur 15 atau 10 tahun, itu nanti dari waktu fajar, dari waktu subuh sampai nanti di waktu duha. Waktu duha sekitar pukul 8. Maka ketika waktu subuh Allah bersumpah atas nama subuh dan waktu fajar, di waktu kita mulai 0 masih di dalam alam rahim ibu kita, sampai nanti kita berumur 10 atau sampai 15 tahun, Allah kembali bersumpah yang kedua di waktu duha. Allah bersumpah waktu duha, demi waktu duha. Berarti Allah menguatkan kita. Setiap waktu itu Allah ingatkan kembali demi waktu duha. Apa makna duha? Duha itu adalah sebuah keberkahan. Keberkahan. Jadi makna sebuah keberkahan itu di waktu duha ini, siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka terbebaslah seluruh 360 persediaan yang ada di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak Ibu, kita setiap hari terhutang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakan setidaknya 2 rakaat sholat duha, atau kita bersedekah, ataupun kita membuang sesuatu yang berada di jalan, yang menghalangi jalan. Maka di dalam tubuh kita itu ada 360 persendian. Mulai dari tangan kita hitung persendian dalam tubuh kita ada sebanyak 360, dan itu terbuka setiap harinya sampai dia melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskannya. Ketika kita menjadi fakir, ketika kita tidak ada mempunyai kekuatan untuk berinfak, bersedekah, ketika kita tidak bisa membuang sesuatu yang menghalangi di jalan, maka cukup dengan sholat 2 rakaat, selesai, terbayar sudah. Selanjutnya, kalau kita tambah 2 lagi menjadi 4 rakaat, maka Allah jamin tidak akan ia kelaparan, tidak akan fakir sampai nanti waktu malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam buku 7 sunnah itu disebutkan dahsyat luar biasa waktu duha.
Waktu duha ini adalah mensejahterakan manusia. Orang-orang yang biasa ahli duha, dia adalah orang-orang sejahtera. Artinya dia tidak akan fakir, dia tidak akan miskin. Dengan waktu duha, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam doa waktu duha. Di dalam doa waktu duha itu, ya Allah, seandainya rezeki saya itu masih jauh, dekatkan ya Allah. Seandainya ia masih di dalam bumi, munculkan. Seandainya ia masih di langit, turunkan. Seandainya ia masih kotor, ya Allah, belum suci, Engkau sucikan. Maka dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kemudahan-kemudahan sampai waktu duha. Apa waktu duha? Waktu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umur kita sampai umur 10 atau 15 tahun, maka ini adalah untuk menempa diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya anak-anak kita dari umur kecil sampai dia nanti umur 10 sampai 15 tahun, maka tempalah anak-anak kita. Artinya apa? Bawa dia ke masjid, antarkan dia tempat-tempat mengaji. Jangan lupa contohkan dia contoh yang baik, karena inilah tempat menempa luar biasa. Karena keberkahan itu masa-masa kecil. Seandainya anak-anak kita hari ini tak pernah kita ajarkan kebaikan, bagaimana dia nanti akan tahu, bagaimana dia akan terbiasa untuk sebuah kebaikan. Antarkan tempat-tempat mengaji, ajarkan dia sebuah kebaikan-kebaikan. Tak usah yang berat-berat, mudah-mudah saja. Kalau kita di rumah, ibu di rumah, ayah di rumah, contohkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan berselisih paham di depan anak. Jangan mengatakan sesuatu perkataan kotor di depan anak, karena itu akan menjadi sebuah rekaman luar biasa di dalam otak anak, karena dia masih usia yang sangat produktif, otaknya itu masih bersih. Maka begitu juga dengan keadaan umur, maka keberkahan itu sampai waktu duha. Maka ketika selanjutnya Allah naikkan matahari ke atas sampai dia di waktu zuhur. Di waktu zuhur itu di pertengahan hari. Di situ banyak yang teringat, banyak yang sadar, tapi sadarnya dengan keadaan perutnya lapar. Kalau waktu zuhur Pak, itu yang teringat kita waktu makan siang. Kalau kita tak terbiasa untuk taat dan melaksanakan sebuah ketaatan, maka yang teringat dalam otak kita itu adalah waktu siang, itu waktu makan, bukan waktu sholat. Maka sangat ironis, sangat menyedihkan kalau orang tuanya mencari anaknya waktu zuhur hanya untuk memberikan makan. Karena sejatinya hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan itu hanya untuk mempertahankan hidup, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari anak waktu siang itu untuk dia sholat, lanjut dia makan. Jangan dibalik-balik. Terkadang dunia pendidikan kita begitu, menjadikan sesuatu ketaatan itu nomor 2. Maka ketika siang zuhur itu jangan lupa makan, padahal yang sejatinya adalah jangan lupa sholat zuhur. Karena Allah bersumpah dengan waktu siang. Allah katakan wan nahari, demi waktu siang Allah bersumpah kepada waktu siang. Maka waktu siang itu waktu umur berapa kira-kira umur kita? Umur 25 tahun. Umur manusia 25 tahun berarti dah pertengahan. Berarti umur waktu dia sangat-sangat produktif, sangat-sangat dia mencari jati dirinya. Itu waktu siang. Maka ketika dia umur 15 tahun sampai umur 25 tidak ditempa dengan ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu dunia dan sebagainya, maka dia akan merugi di waktu siangnya. Maka di waktu umur 25 tahunnya dia tak mampu bersaing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita hari ini dunia pendidikan kita luar biasa. Maka ada sekarang luar biasanya berbagai macam, kita nampak bermunculan rumah-rumah Quran.
tempat-tempat mengaji, tempat-tempat kita menitipkan anak-anak kita dan diajar mereka mulai dari ketika kita titipkan di sekolah, mulai doa-doanya, mulai doa harian, doa kepada orang tua, mulai nanti disuruh sholat duha, sampai nanti zuhur dididik untuk sholat zuhur, sampai asarnya ketika dilepaskan dari sang gurunya kepada anak kembali, tapi mereka harus dibekali dengan sholat. Luar biasa hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tak mampu di rumah seperti itu. Karena kita sibuk dengan kehidupan dunia kita. Tapi titipkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan agama, kemungkinan kita tak mampu di rumah seperti itu, kita titipkan kepada mereka agar mereka membimbing mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampai umur 25 tahun di waktu zuhur. Maka di waktu zuhur umur 25, maka ketika Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah kembali turunkan matahari untuk waktu asar. Sampai waktu asar sekitar umur manusia 40 tahun. 40 tahun umur manusia adalah umur yang menentukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita katakan umur 40 tahun umur yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Asr. Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini spesifik sekali. Allah jelaskan kalau dia di waktu subuh, di waktu fajar, di waktu duha, di waktu siang, Allah tak sebutkan gambaran-gambaran orang-orang. Apa maknanya? Artinya Allah menuatkan pada waktu-waktu tertentu. Berbeda di waktu asar, di waktu umur 40 tahun adalah waktu yang menentukan karakter manusia, manakah dia menyimpang jalannya ataukah dia berjalan tempat yang lurus. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Allah jelaskan, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam sebuah kerugian. Allah sebutkan waktu itu, Allah bersumpah mereka manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang rugi? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kecuali itu semuanya sedikit. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 ini saja yang tak merugi di atas permukaan bumi. Yang pertama orang beriman. Ketika ia beriman, ia melaksanakan sebuah keimanan ketaatan kepada Allah, disebut dengan amal saleh. Setelah ia beramal saleh, maka muncullah giroh dalam hatinya, memberikan ajakan, mengingatkan saudaranya agar selalu kokoh di dalam ketaatan dan memberikan penguatan kepada saudaranya apabila saudaranya tadi di dalam sebuah musibah ataupun bencana ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan mempercayai? Berarti sedikit sekali. Allah sebutkan illa itu menyebutkan sedikit. Maka sebagian mufassir menyebutkan adalah sedikitnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak itu apa? Yang banyak itu Allah sebutkan di dalam surah At-Takasur. Coba kita lihat surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Rupanya yang banyak itu adalah alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mufassir itu menjelaskan yang banyak itu adalah bermegah-megah. Yang banyak itu adalah bersetinggian hidup. Artinya apa? Bersaing dalam hidup itu yang paling banyak, sehingga ia baru tahu hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke liang kubur baru mereka menyesal akan seluruh perbuatannya, karena ia lupa dan lalai untuk taat
Jika kalau kita umur 40 tahun tak mau berubah untuk taat kepada Allah, susah dia untuk berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak kita banyak yang umur di atas 40 tahun. Maka ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau umur 40 tahun tak mau berubah taat kepada Allah, dulunya hura-hura, masih bermegah-megah, masih orientasi pikirannya itu hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari pangkat setinggi-tingginya, hanya itu ada di dalam otaknya, maka khawatir kita tak mau berubah karena hatinya itu keras. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati umur 40 tahun. Karena Allah gambarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul? Umur 40 tahun. Umur 40 tahunlah kematangan dari sebuah pemikiran. Maka wajar di dalam KUHP itu sejatinya orang dewasa itu disebutkan umur 40 tahun. Berarti umur 40 tahun ke bawah disebut anak muda. Maka kalau kami masih disebut anak muda karena belum sampai 40 tahun. Yang umurnya belum sampai 40 tahun masih muda walaupun dia sudah seperti orang tua. Artinya apa? Buah pemikiran belum begitu matang. Makanya wajar kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum peradilan itu, menjadi hakim itu kode etiknya mesti umur 40 tahun. Kalau itu belum, dia baru hakim anggota. Kenapa? Belum matang pemikiran untuk memutuskan sebuah perkara karena emosionalnya masih tinggi, egonya masih kuat. Kalau orang yang umurnya 40 tahun masih berpikiran seperti anak muda, kacau kita Bapak Ibu. Tetapi umur 40 tahun ini sangat menentukan. Terkadang umur 40 tahun ini baru goyang. Yang belum mau macam-macam umur 40 tahun baru mulai macam-macam. Kenapa? Ujian terberat itu ketika umur 40 tahun. Maka umur 40 tahun mulailah kembali ke masjid. Kalau dulu masih bermegah-megah, sekarang mari sama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur 40 tahun umur yang menentukan, masih dia bermaksiat. Masih dia menjadi pelopor kemaksiatan. Bahkan ia tak mau tahu dengan kehidupan perjuangan Islam. Maka yakinlah Allah ambil giroh di dalam hatinya sehingga ia menjadi penonton. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah kembali tenggelamkan matahari. Allah kembali tutup dengan sumpahnya waktu malam. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal-laili, demi waktu malam. Maka dari umur 40 tahun sampai di waktu malam itu adalah umur 40 sampai 60 tahun sampai ke atasnya. Boleh jadi 63, boleh jadi 70, boleh jadi 80, boleh jadi 100 dan sampai ia meninggal. Maka waktu malam Allah tutup dengan waktu yang sangat gelap gulita. Artinya apa? Inilah batas kehidupan kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dengan waktu malam. Umur 60 tahun. Di sini ada banyak bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bonusnya? Maka Rasul sebutkan umatku tak akan jauh umur dan usianya dengan umurku. Umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 63 tahun. Kalau kita bapak kita ada yang umur 63 tahun lebih, berarti bonusnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Telah jelas demi waktu malam yang gelap gulita itu banyak keberkahan. Apa keberkahan? Salah satunya ada di sana waktu 2/3 malam. Sholat malam. Makanya yang umur lanjut seyogyanya, sebaiknya, sebagusnya dia lebih lama melaksanakan sholat
malam. Karena dia telah bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah umur yang panjang, sehat badannya, murah rezekinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana qiyamul lail, ada di sana witir. Kan tak pernah kita laksanakan witir di siang hari? Pernah apa Ibu melaksanakan witir di siang hari? Witir itu tetap malam. Artinya apa? Umur yang lanjut tadi ada keberkahan di sana, banyak bonus, ambillah itu semua. Apalagi hajat, sholat hajat, masih banyak berbagai macam kenikmatan di waktu malam. Karena ketika waktu malam itu ada waktu-waktu luar biasa. Bagi kita hari ini yang mau menjadi bintang, maka bangunlah tiga malam. Walaupun kita tak jadi bintang film, tetapi kita bintang di hadapan Allah dan malaikat langit. Maka ketika kita sholat malam, melaksanakan qiyamul lail, maka terlihat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala bagaikan bintang-bintang di waktu cerah. Kalau kita melihat bintang Bapak Ibu di waktu yang cerah, apakah kita nampak bintang itu berderet semuanya? Tidak. Bintang itu bertaburan menghiasi langit sehingga indah. Begitu juga kita di bumi ini yang sholat malam, maka dia bagaikan bintang-bintang yang ada di bumi yang dilihat dari langit. Maka bagi kita yang pengen menjadi bintang-bintang itu, maka bangunlah di waktu malam. Karena sedikit sekali orang-orang yang mampu bangun di tengah malam. Tapi sayangnya kita banyak yang bangun di tengah malam hanya untuk pergi kamar mandi. Betul Pak? Bangun hanya untuk ke kamar mandi buang air kecil. Sudah itu tidur balik. Kira-kira kalau dilihat nampak cahayanya redup kembali. Kira-kira gitu. Mungkin malaikat ini mau sholat tahajud nih. Rupanya nggak jadi. Tidur balik. Tapi sejatinya ketika malam itu memang berat sekali. Tetapi dia akan terasa ringan apabila menjadi sebuah kebiasaan. Kami sering bercerita dengan orang tua kami Pak Bisnan. Kalau sholat subuh itu 40 pagi, dia nanti akan terbiasa sholat subuh di masjid. Jadi bapak ibu kita ini kalau sampai 40 pagi itu tak pernah alfa ke masjid, yakinlah sampai matinya dia tak akan rela tinggal ke sholat subuh di masjid ini. Artinya apa? Tertanam. 40 tahun itu 40 bahasa 40 ini bahasa yang sakral, luar biasa tertanam di dalam diri. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memotivasi diri kita agar memanfaatkan fasilitas waktu. Begitu berharganya waktu dalam diri kita sehingga tidak ada satu pun waktu yang tersisa. Sehingga kita ambil betul-betul seperti al-waqtu kasayf. Waktu itu adalah bagaikan pedang. Maka kalau kita bagaikan mengambil sebuah pedang, ada sebuah keberanian. Tetapi kalau kita silap dan salah memakai pedang, maka bukanlah lawan yang bisa terbunuh, bahkan kita bisa mati dengan pedang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu-waktu yang masih tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita telah berumur 40 tahun, mulailah kembali, teduhkan hati, lembutkan hati, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak akan betul kekuatan kita itu, tak akan mampu harta dan jabatan kita itu untuk menandingi kekuatan Allah. Yakinlah, jangan sampai nanti kita kalla saufa ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalian akan tahu. Apa yang tahu? Bagaimana kita nampaknya siksa Allah Subhanahu wa taala sementara waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
mungkin dalam kehidupan kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sakit yang sudah kita bagikan, tak mungkin kita berlama-lama. Walaupun hanya poin kita sedikit saja, semoga bermanfaat bagi kita. Yang paling utamanya itu sate yang penting. Nanti kalau sate dalam mata dimakan, nanti mulai yang dingin tak enak juga. Kalau kajian biarlah sampai di sini saja. Moga-moga 1-2 bisa kita bawa pulang. Apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Jangan lupa subuh, jangan lupa duha, jangan lupa zuhur, sholat zuhur, jangan lupa sholat asar, jangan lupa sholat malam mati bisa dan sholat qiyamul lail. Cukup itu saja Bapak Ibu. Semoga hidup kita berkah, semoga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa mendorong dan membawa kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.